Film diawali dengan memperlihatkan seekor simpanse yang sedang diteliti di sebuah lab Inggris, dan dia sedang melihat banyak berita kekacauan di televisi. Lalu tak lama kemudian datanglah 3 orang bertopeng yang menutupi semua CCTV di sana lalu masuk ke dalam lab. Mereka adalah aktivis hak-hak kehewanian yang berencana melepaskan semua simpanse di dalam lab agar bisa hidup bebas. Sampai akhirnya datanglah seorang ilmuwan yang meminta mereka untuk tidak melepaskan semua simpanse di sana. Karena ternyata simpanse-simpanse itu telah disuntikkan sebuah zat agar mereka terinfeksi dan nantinya bisa diteliti demi kepentingan ilmu medis. Virus itu bernama Raj atau virus amarah, yang mana satu gigitan simpanse saja akan sangat-sangat berbahaya. Namun di sini para aktivis menganggap bahwa omongan si ilmuwan hanyalah omong kosong. Lalu ketika seekor simpanse dilepaskan dari kurungannya, dia pun langsung menyerang seorang aktivis secara brutal. Virus Rage pun menyebar sangat cepat dalam hitungan detik dan mereka berubah menjadi zombie. 28 hari setelah insiden tersebut, kisah pun beralih ke sebuah rumah sakit di London, di mana terlihat seorang kurir bernama Jim akhirnya terbangun dari koma yang cukup panjang akibat ditabrak mobil saat mengantar paket. Jim pun kebingungan karena bukan hanya seisi rumah sakit yang porak-poranda, tapi tidak ada seorang pun di sana, bahkan di jalanan kota London sekalipun. Jim pun berjalan ke sana kemari tak tentu arah, sambil terus berteriak memanggil siapapun yang bisa mendengarnya. Sampai akhirnya Jim memutuskan pergi ke sebuah gereja besar. Sesampainya di sana betapa terkejutnya Jim ketika melihat banyak sekali mayat di sana. Dan baru saja Jim mengatakan, "Halo," 2 zombie langsung berdiri, begitu pula dengan zombie pastur yang berlari mengejarnya, diikuti oleh banyak zombie lain yang akhirnya terbangun. Jim yang ketakutan pun kabur dari kejaran zombie, yang untungnya ada 2 orang menyelamatkannya. Mereka adalah Selena, seorang apoteker, dan juga Mark yang langsung membawa Jim pergi dari sana. Zombie-zombie yang mengejar pun dilempari bom molotov, hingga mereka menabrak pom bensin dan terjadi sebuah ledakan besar. Mereka pun sampai di tempat persembunyian di sebuah supermarket. Di sini Jim menceritakan apa yang dialaminya, dari kecelakaan hingga koma dan sekarang sudah siuman. Namun kota London tiba-tiba sudah kosong dan orang-orang menjadi gila. Selena dan Mark pun kemudian menjelaskan bahwa terjadi penyebaran virus yang sangat-sangat cepat dan seluruh manusia berubah menjadi zombie. Berita terakhir yang mereka dengar adalah terjadinya penyebaran virus yang sama di Paris bahkan sampai New York. Setelah itu seluruh siaran di televisi maupun radio sudah berhenti karena listrik tidak berfungsi lagi. Mendengar fakta tersebut, Jim yang semakin panik dan ketakutan berencana pergi menemui kedua orang tuanya. Namun di sini Mark memperingatkan bahwa Jim dilarang pergi sendirian dan hanya boleh keluar saat siang hari. Keesokan paginya mereka bertiga pun pergi ke rumah Jim untuk mencari keluarganya. Lalu sesampainya di sana tercium bau yang begitu busuk karena ternyata kedua orang tua Jim sudah meninggal bunuh diri dengan mengoverdosiskan diri daripada harus tewas dimukbang oleh zombie. Mark dan Selena pun menenangkan Jim, karena saat wabah zombie terjadi keluarga mereka mengalami nasib yang jauh lebih mengerikan, yaitu diserang secara brutal oleh gerombolan zombie-zombie saat berusaha melarikan diri. Malam itu mereka bertiga pun tidur di rumah Jim, namun terlihat Jim belum bisa tidur karena masih syok dengan kematian keluarganya dan juga bencana wabah yang begitu mendadak. Di sini Jim pun melihat video-video kenangan keluarganya, tapi tiba-tiba muncul salah satu zombie dan langsung menyerang Jim. Namun untungnya Jim tidak tergigit dan tidak ada darah zombie yang masuk ke mulutnya. Akan tetapi ternyata Mark lah yang tergigit. Melihat hal itu, Selena pun langsung membunuhnya. Di sini Selena pun meminta Jim membersihkan diri dan mereka harus segera pergi dari sana sebelum zombie-zombie lain berdatangan. Saat mereka akan pergi ke tempat persembunyian lain, Selena mengatakan bahwa mereka harus segera membunuh manusia yang terinfeksi dalam waktu 10-20 detik sebelum mereka berubah menjadi zombie.
Sampai akhirnya mereka melihat salah satu unit apartemen yang menyalakan lampu di balkonnya. Jim dan Selena pun mencoba mendatangi tempat tersebut, karena mungkin saja masih ada manusia yang masih hidup. Dari lantai bawah, mereka harus memanjat troli-troli yang sengaja ditumpuk sebagai tembok, lalu menaiki tangga ke arah lantai unit apartemen. Namun tak lama kemudian, terdapat 2 zombie yang sempat melihat mereka dan langsung mengejarnya. Di sini mereka akhirnya sampai di unit apartemen tersebut, yang ternyata dihuni oleh seorang pria dan putrinya, yaitu Frank dan Hannah. Frank yang sudah berhasil membunuh kedua zombie tadi, kemudian memperkenalkan dirinya dan juga putrinya. Di sini Frank begitu senang, karena akhirnya ada manusia lain yang dia temui. Keesokan paginya, Frank menunjukkan ke Jim cara menampung air, yaitu dengan meletakkan ratusan ember di balkon gedung untuk menampung air hujan. Namun yang jadi masalahnya sudah 10 hari hujan tidak turun. Frank juga mencoba membuat embun, tapi itu juga tidak berhasil. Setelah itu, Frank menunjukkan frekuensi radio yang dia temukan beberapa hari lalu, dan isinya adalah sebuah rekaman dari para tentara. Pesan tersebut ditujukan bagi siapapun manusia yang masih hidup, bahwa masih banyak orang-orang yang selamat di luar sana. Para tentara itu juga mengatakan, jika mereka sudah menemukan solusi untuk mengatasi wabah yang terjadi, dan memberitahu lokasi tempat mereka berada, yaitu di dekat kota Manchester, yang sangat aman dari serangan zombie. Menurut perhitungan Frank, mereka butuh waktu 2-3 hari untuk sampai di lokasi tersebut. Tapi Selena beranggapan bahwa tentara-tentara itu mungkin sudah mati, karena radio tersebut hanyalah rekaman. Dan Selena juga tidak percaya bahwa vaksin atau obat dari virus Rage telah ditemukan. Frank dan Hannah pun mengatakan bahwa tidak ada salahnya mencoba datang ke tempat tersebut daripada mereka terus berdiam diri di dalam kota. Yang cepat atau lambat zombie pasti akan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya mereka semua pun sepakat pergi ke lokasi tersebut. Dan saat itu juga mereka langsung pergi menggunakan mobil, lengkap dengan banyak perlengkapan bertahan hidup. Di sepanjang jalan mereka melihat banyak mayat bergelimpangan, baik itu mayat manusia maupun mayat zombie. Sampai akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam terowongan bawah tanah, karena itu adalah rute tercepat. Setelah melewati tumpukan mobil rongsok, ban mobil mereka meletus dan mereka harus segera mengganti bannya. Zombie-zombie pun mulai berdatangan, karena mendengar suara berisik saat mendaki tumpukan mobil tadi, dan untungnya mereka masih bisa selamat. Dan setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka pun beristirahat di dekat reruntuhan bangunan yang berada di tengah-tengah hamparan rumput. Saat melihat kedekatan Frank dan Hannah, Selena pun mulai merubah prinsipnya dari yang awalnya mementingkan bertahan hidup untuk diri sendiri, kini dia sadar bahwa kebersamaan juga tak kalah pentingnya. Sama seperti yang pernah diucapkan Jim saat awal mereka bertemu, bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dan perlahan-lahan Selena mulai mencintai Jim, begitu pula dengan Jim. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun bermalam di reruntuhan tersebut. Keesokan paginya mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di kota Manchester. Dari sana mereka menuju ke arah selatan Manchester dan sampailah di titik lokasi yang diberitahukan oleh tentara tersebut. Di sana terdapat banyak blokade-blokade beton dan juga mobil-mobil tentara, namun tidak ada seorang tentara pun yang terlihat. Di sini Frank sempat emosi karena tempat itu adalah satu-satunya harapan mereka, dan terus mencari tentara ke seisi area. Sampai akhirnya Frank merasa terganggu dengan burung gagak yang sedang memakan bangkai zombie. Frank pun menendang pintu di bawahnya untuk mengusir burung gagak itu. Dan hal yang tak diinginkan pun terjadi tanpa disengaja. Darah zombie menetes dan masuk tepat ke mata Frank. Frank pun meminta Hannah untuk menjauh darinya dan mengatakan pesan terakhirnya, bahwa dia sangat mencintai Hannah. Hanya dalam waktu beberapa detik saja, Frank pun langsung berubah menjadi zombie. Ternyata para tentara sedang bersembunyi untuk mengecek apakah orang-orang yang datang benar-benar aman. Mereka pun terpaksa menembak mati Frank yang sudah terinfeksi.
Kemudian para tentara itu membawa Jim, Selena, serta Hana ke markas yang jaraknya beberapa kilo dari sana. Mereka bertiga pun disambut oleh pimpinan di sana, yaitu Mayor Henry, dan langsung diantarkan masuk ke kamar. Saat berada di dalam kamar, terlihat Selena yang menangis karena melihat Hana yang sudah kehilangan ayahnya. Setelah itu Jim mendatangi Mayor Henry, dan di sini Mayor Henry mengatakan jika Jim dan kawan-kawan pasti merasa kecewa karena tempat itu bukanlah pangkalan militer melainkan rumah biasa. Jumlah tentara hanya 9 orang dan juga tidak ada helikopter maupun rumah sakit. Dan solusi untuk mengatasi wabah yang terjadi bukanlah sebuah obat yang dimaksud, melainkan hanya tempat berlindung di rumah itu yang sudah cukup aman. Mayor Henry menjelaskan bahwa markas tersebut dikelilingi oleh pagar besi dan juga banyak ranjau, serta perangkap di area luar. Jim pun diajak berkeliling ke seisi markas termasuk ke area belakang rumah, di mana terdapat satu zombie yang dinamai Mailer sedang dikurung sebagai subjek bagi para tentara untuk mempelajari infeksi tersebut. Malam harinya saat mereka makan malam bersama, salah satu tentara bernama Sersan Farrell mengatakan bahwa pertumbuhan manusia ini sangatlah cepat. Bahkan bila sebuah virus menghapus sebagian besar dari mereka, suatu saat manusia pasti bisa hidup normal kembali. Lalu tak lama kemudian sekelompok zombie datang, semua tentara langsung bersiap di posisi masing-masing dan menembaki semua zombie-zombie itu. Setelah semua zombie tewas, salah seorang prajurit berusaha melecehkan Selena. Melihat itu Jim pun berusaha melawan, dan Sersan Farrell berusaha membantu Jim dengan memukul prajurit itu. Melihat pertikaian tersebut, Mayor Henry langsung melerai mereka dan meminta seluruh jasad-jasad zombie untuk disingkirkan ke dalam hutan. Setelah itu, Mayor Henry mengatakan pada Jim bahwa beberapa hari yang lalu salah seorang prajurit berniat untuk bunuh diri karena dia beranggapan tidak ada masa depan bagi umat manusia. Maka dari itulah Mayor Henry sengaja mengumumkan lokasi markas tersebut melalui radio, dengan harapan ada manusia lain datang ke sana, khususnya wanita, agar mereka bisa membuat keturunan dan umat manusia tidak akan punah. Yang intinya Selena dan Hana akan dijadikan budak seksual oleh para tentara itu. Saat itu juga Jim pun langsung mengajak Selena dan Hana untuk kabur. Namun sayangnya dia berhasil dihentikan oleh Mayor Henry dan dikurung di sebuah tempat bersama dengan Sersan Farrell. Karena Sersan Farrell juga tidak setuju dengan rencana Mayor Henry. Keesokan harinya mereka berdua dibawa oleh dua prajurit yang bernama Michael dan Jones ke suatu tempat, tepatnya di lokasi pembuangan mayat untuk dieksekusi di sana. Tapi sepertinya Jones tak tega melakukan hal itu. Dan saat Michael hendak menembak Sersan Farrell, Jones tak sengaja menembak Michael dan mengenai telinganya. Di sini Sersan Farrell memanfaatkan hal itu, dan Jim bersembunyi di tumpukan para mayat itu. Hingga akhirnya Jim pun berhasil kabur. Sementara itu, Selena dan Hana diminta untuk mengganti pakaiannya dan juga berdandan. Namun saat beberapa prajurit membawa mereka ke kamar, lagi-lagi Selena sempat dilecehkan. Sampai akhirnya Selena meminta mereka pergi, karena Mayor Henry ingin mereka mempercantik diri terlebih dahulu. Setelah para prajurit pergi, Selena dan Hana berencana untuk bunuh diri daripada harus menjadi alat pemuas kebejatan para tentara. Namun salah satu prajurit memergoki mereka dan langsung membuang semua obat-obatan Selena. Tak lama kemudian terdengar suara siren dari jalanan blokade yang sengaja dinyalakan oleh Jim untuk memancing tentara mendatanginya. Mayor Henry beserta anak buahnya pun datang untuk memburu Jim. Saat para tentara itu tiba, mereka berpencar mencari keberadaan Jim. Tapi hal itu justru membuat Jim berhasil membunuh mereka satu persatu. Setelah itu Jim pun masuk ke area markas tanpa diketahui siapapun dan langsung melepaskan rantai zombie Mailer. Hingga akhirnya Mailer pun bebas dan lari mengejar siapapun yang dia temukan. Sementara itu terlihat Selena dan Hana sudah memakai gaun yang sangat cantik. Para prajurit-prajurit pun siap melakukan pesta. Tapi tiba-tiba zombie Mailer pun muncul. Hingga kekacauan pun terjadi, zombie Mailer terus memburu para tentara dibantu oleh seorang prajurit yang telah digigit dan berubah menjadi zombie. Sedangkan Hana dan Selena pun diamankan oleh prajurit yang masih hidup
lalu dimasukkan ke ruangan terpisah. Sementara itu, Jim berhasil membunuh seorang prajurit dan memancing zombie untuk membunuh prajurit lainnya. Lalu Jim pun pergi mencari Selena dan Hannah. Kemudian Mayor Henry yang baru saja tiba menemukan salah satu prajuritnya yang sudah terbaring lemas di sana. Tak lama kemudian, Jim menemukan Selena yang saat itu sedang dibawa oleh Michael. Melihat hal itu, Jim langsung menyerang Michael hingga Michael tewas di tangan Jim. Dan akhirnya seluruh prajurit Mayor Henry sudah tewas. Mereka bertiga akhirnya berkumpul kembali dan akan segera kabur dari sana. Namun saat akan masuk ke mobil, ternyata Mayor Henry sudah menunggu mereka dan langsung menembak Jim. Hannah yang ada di kursi sopir langsung memundurkan mobilnya sampai ke tempat zombie Mailer berada. Setelah berhasil kabur dari sana, untungnya Selena yang seorang apoteker berhasil menyelamatkan nyawa Jim. Dan singkat cerita, 28 hari setelah kejadian di malam itu, Jim terbangun di sebuah pondok kecil yang berada di daerah perbukitan. Selama tinggal di sana, beberapa kali mereka melihat pesawat militer melintas yang sepertinya mereka sedang mencari manusia-manusia yang masih selamat. Maka dari itu Selena menjahit kain berukuran raksasa. Dan akhirnya hari itu sudah terselesaikan, yang ternyata mereka membuat kata hello agar bisa terlihat dengan jelas. Dan sepertinya pesawat militer itu melihat tanda bertuliskan hello yang telah mereka buat. Mereka bertiga sangat yakin bahwa pesan itu telah tersampaikan dan akan segera mengirim bantuan buat mereka.